gitu ya, terkait dengan metabolit primer dan metabolit sekunder. Nanti saya tanya, nggak usah banyak-banyak slide-nya, yang penting paham. Terus yang flavonoid, ini karena pertemuan saya kedua tentang metode ekstraksi cara dingin dan cara panas. Coba yang kelompok 2 cara dingin, yang kelompok 3 cara panas. Kemudian pertemuan saya yang selanjutnya adalah metode pemisahan kan. Metode pemisahan kelompok 4 sama kelompok 5. Metode pemisahan. Itu ada 12 beberapa metode pemisahan. Absorpsi, adsorpsi, kromatografi, kristalisasi, distilasi, evaporasi, elektroforesis, ekstraksi, pembekuan fraksional, presipitasi, rekristalasi, dan sublimasi. Kelompok 4 sama kelompok 5 karena ada 12, berarti dibagi 6-6. Dibagi 6-6, terserah mau bagi atas bagi 2 atau bagaimana ceritanya. Kemudian selanjutnya pertemuan yang selanjutnya kelompok 6 tentang ini, yang kelompok 6 itu tentang 6-7 ya, 6 dan 6-7-8. 6-7-8 membahas tentang yang keenamnya itu tentang KLT yang kelompok 6, kromatografi lapis tipis, yang kelompok 7 tentang kromatografi kolom, yang ke-8 tentang ini. Bentar dulu ya. Yang ke-8 ini aja deh ekstraksi contohnya, contoh apa ya? KLT, kromatografi kolom, sama satu lagi apa ya? Sama screening fitokimia yang kelompok 8. Cari screening fitokimia, metabolit sekunder. Sudah jelas yang diperintahkannya? Ada yang mencatat tidak? Ini apa, Sabrina? Ibu, maaf izin nanya. Ini bukan tugas yang baru Ibu kasih, tapi tugas yang sebelumnya tentang jurnal sama dibikin PPT itu. Kan Ibu minta jurnalnya dikumpulin ke Ibu ya kalau nggak salah ngomongnya, terus di-review bareng-bareng. Nah, itu kan tenggatnya 31 Oktober Bu untuk PPT-nya. Itu yang dikumpulin ke Ibu jurnalnya aja di-review dulu baru kita bikin PPT atau kita bikin aja sekarang PPT-nya gitu Bu? Itu kan tugasnya udah lama ya, tugas sudah lama. Yang kamu tanyakan itu tugasnya nanti kamu presentasikan setelah UAS. Nggak usah nunggu saya review jurnalnya, maksud saya PPT-nya itu kasih ke saya tanggal 30, bukan dalam jurnalnya. bentuk di print ya Bu ya? Karena kan saya nggak ke sana. Dalam bentuk PPT di soft file juga nggak apa-apa, kirim yang soft file dulu. Nanti kalau misalnya kita lagi offline, kamu boleh kirim ke saya. Kan kelompok kan? Ini Iya, yang Bu. saya bahas ini bukan yang buat ke pertanyaan kamu yang buat UAS ya, ini yang buat besok hari kita kuliah terakhir. Harus bedain. Iya, jadi ini 2 tugas yang berbeda, Bu. Iya, yang kamu tanyakan yang tugas buat UAS kan, setelah Iya, UAS. yang sebelumnya saya masih agak bingung sama jurnalnya di-review dulu tuh maksudnya, bingung saya. Jurnalnya contoh, kamu dapat apa? Saya kelompok flavonoid, Bu. Nah, kamu cari jurnal flavonoid. Jurnal flavonoid cari di internet. Nah, setelah dapat, ini berlaku bukan buat Sabrina doang, buat semuanya ya. Setelah dapat, kamu kan punya tim kelompok flavonoid nih. Misalnya si Putri, Agustin, Ahmad, Nia, Fania, Rahma, Nadila, sama Sabrina. Ada berenam.
Kalian diskusi deh tuh berenam. Ini tentang apa ya jurnalnya? Gini-gini. Oh, tentang begini, caranya begini, ekstraksinya. Apalagi yang ada di jurnal ceritakan. Kemudian kamu semuanya bikin PPT di PowerPoint sama kayak tugas-tugas yang lain, tinggal menceritakan isi jurnal ke PPT. Artinya kan tidak semuanya jurnal 20 lembar jadi banyak, enggak, intisarinya aja kalau di PPT kan. Nah, setelah itu tugasnya kamu kumpul misalnya ke PJ-nya, dikumpul ke PJ-nya, nanti PJ-nya kasih link GD-nya aja ke saya, Google Drive-nya ke saya. Gitu ya. Kemarin kan saya bilang sampai tanggal 30. Pertanyaannya sekarang tuh telat sebenarnya, pertanyaan Sabrina telat. Ibu apa direview dulu dengan Ibu, itu pertanyaan yang telat, harusnya udah dari kemarin. Ini udah harusnya fase pengumpulan di akhir bulan ini. Karena kalau nge-review jurnal, kalau kalian cuma sehari 2 hari itu kayaknya susah. Harus dimengerti kan jurnal kan. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait tugas jurnal yang nanti presentasinya setelah UTS. Nanti saya kabarin lagi. Ibu maaf, review jurnal yang kemarin itu jurnalnya nggak harus satu doang kan Bu, boleh banyak. Kamu banyak, emang kamu bisa? Saya minta cuma satu doang. Saya nggak nyusahin mahasiswa loh. Tapi kalau kamu mau banyak nggak apa-apa. Tahu jurnal nggak? Jurnal, contohnya penetapan kadar flavonoid dalam ekstrak sambiloto. Itu aja satu. Tapi kalau kamu mau banyak, kamu presentasikan ya nggak apa-apa. Gitu ya, dosennya hanya minta satu aja. Tapi kalau mau 2, 3, nggak apa-apa, terserah. Karena durasi presentasi 20 menit. Ada lagi yang mau tanyakan? Mumpung, nanti tanya lagi. Enggak ngerti. Ada lagi? Udah ya? Ibu mohon maaf, mau bertanya Bu, kalau yang tugas yang satu kelas 1 itu dikumpulin nggak Bu? Yang katanya absorpsi, pengertian, sama cara melakukannya. Nah, itu nanti jadi tugasnya kelompok berapa. Tadi siapa yang nyatet ya? Nggak ada nyatet nggak? Yang tadi saya bagi-bagi itu udah nyatet nggak? Aku Udah nyatet Bu. Nah, Alia nyatet? Ya. Nah, Alia nyatet tadi kelompok berapa yang ada teknik pemisahan? Absorpsi. Sebentar Bu. Nah, itu bagilah buat kasih kelompok ke 5 apa ke 6, ke 5 apa ke 4 gitu. Yang metode pemisahan ya Bu? Ya. Di kelompok 4 dan 5 Bu? 4 dan 5. Kemarin kan saya suruh sekelas itu suruh ngerjain kan. Ada 12 kan, absorpsi, adsorpsi, ekstraksi, kromatografi, pemurnian. Nah, tugas itu yang 12 itu biar nanti dipresentasikan sama kelompok 4 dan 5, bagi 2. Ada lagi? Ibu maaf, ini untuk yang kelompok 8 kan screening fitokimia ya Bu? Ya. Itu screening fitokimia metabolit sekundernya aja atau gimana Bu? Emang ada selain metabolit sekunder? Iya, oke Bu. Kasih Bu. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi clear yang setelah UAS. Udah clear ya. Saya harap semuanya udah clear. Nggak harus saya review, enggak. Nanti kita diskusinya setelah kalian presentasi, kita diskusi. Oh, begini caranya ya, anak-anak. Karena kenapa? Karena dengan kalian membaca dulu, bagaimana proses yang kemarin saya ajarkan nih, oh caranya dengan reflux, caranya dengan macerasi. Kalian sudah baca dulu, kalian sudah mempresentasikan. Jadi saya bisa melakukan afirmasi, oh nih anak udah bisa nih, udah ngerti gitu. Dibanding kalau saya menjelaskan terus, itu akan beda dampaknya. Oke, sampai UTS ini saya jelaskan semuanya dulu teorinya. Nanti setelah itu kita diskusi terkait dengan penelitian-penelitian yang ada di dalam jurnal. Tolong nanti tugasnya yang tadi Alia WA ke saya, apa aja kok nggak difotoin yang kamu tulis, karena biar saya catat juga. Sebenarnya tugas besok itu tuh bukan tugas yang memberatkan, tidak. Itu hanya afirmasi terhadap pelajaran-pelajaran yang saya kasih sebelumnya aja. Contoh misalnya,
Tadi kan saya ada yang dapat ekstraksi cara panas. Nah, kalian jelasin lah dengan ada gambarnya gitu. Pokoknya biasanya mahasiswa kalau sudah dia mempresentasikan, biasanya dia hafal. Karena soal itu yang biasanya saya keluarkan dalam soal, gitu ya. Sekarang ini PPT, saya nggak ngasih banyak PPT, tapi cukup berat. Ini PPT-nya ya, di isinya. Sama kayak PPT kemarin tuh sebenarnya cukup berat juga, dan ini tentang KLT. Bu, nanti ada yang bagian KLT presentasi, ya nggak apa-apa. Artinya udah kalian sudah saya jelaskan dulu, tinggal nanti baca searching KLT itu apa, kromatografi kolom tuh apa sih, kayak mana, gini-gini gitu. Kayak gitu nanti. Sekarang kita belajar tentang ini ya, kromatografi. Ini kalau saya gedein nanti nggak kelihatan. Apa sih kromatografi sebenarnya gitu ya? Kemarin kita sudah melakukan ekstraksi, sudah dapatlah ekstraknya gitu. Selanjutnya kita melakukan kromatografi. Kromatografi itu ada macam-macam, ada KLT, kromatografi lapis tipis, kemudian kertas. Kalau ngomong kromatografi kertas gitu maksud saya gitu ya. Kromatografi preparatif, kromatografi kolom, kromatografi cair kinerja tinggi, namanya itu KCKT. Kalau nama bahasa Inggrisnya HPLC. Kemudian kromatografi gas. Nah, ini semua tuh makanannya orang-orang bahan alam nih. Makanan kita, makanan saya gitu ya, kalau di lab. Bagaimana melakukan kromatografi dan lain-lain. Nanti kalian juga pastinya akan bisa melakukan sendiri. Sama kayak kakak kelas kalian kan, bikin ini udah mulai cepat gitu, udah mulai paham karena diawali dari pembelajaran dulu. Buat apa sih kromatografi ini? Nah, kromatografi ini biasanya salah satunya untuk mengetahui senyawanya apa ya, bahasanya gitu. Dengan yang kemarin itu kita sudah ngomong ya, yang kemarin PPT, setelah ekstraksi, kemudian melakukan fraksinasi. Coba saya buka dulu ya. Ini kayaknya saya stop share dulu. Saya pengen ke yang kemarin. Saya pengen coba, bisa nggak ngejelasin yang kemarin? Yang pertemuan yang kemarin. Karena kalau mahasiswa diam aja ada 2 tanda sebenarnya. Tanda paham banget atau tanda malu untuk bertanya. Ini yang kemarin. Coba saya pengen melakukan refreshing lagi karena menyangkut ini, ada kromatografi di situ. Nanti saya sebut namanya, tolong kalian jelaskan makna bagan dari ini apa. Kemarin saya sudah panjang lebar menjelaskan ini ya. Gak apa-apa, bukan berarti yang kalau misalnya saya nyebut dia lagi, sebenarnya saya tidak mengenal ya, saya sampling aja. Apa ya? Elga siapa nih? Elga N. Tolong jelaskan bagian ini yang kemarin Ibu udah jelasin. Iya, Ibu. Coba jelasin. Jadi dari bagian ini, yang pertama, pemilihan bahan alam, mulai dari tumbuhan, hewan, mikrobiologi, dan marina atau bahan laut. Lalu dilakukan pemisahan dengan ekstraksi partisi. Lalu dilakukan isolasi dengan KLT atau kromatografi atau KLT kolom, preparatif, KCKT, KG, dan lain-lain. Lalu dilakukan isolasi. Ini dijelasin dong, isolasi itu kayak mana gitu, pemisahan itu melakukan apa, nanti ekstraksi ada cara ini gitu yang kemarin Ibu ceritain. Ayo, kan saya kan per tahap kemarin, maksudnya apa nih, pemisahan itu memisahkan antara
Misalnya kalau kita lagi ekstraksi zat padatan sama zat cair, pokoknya sebisa-bisa kamu aja. Gimana menginterpretasi? Ayo. Iya Bu, jadi yang pertama itu kan pemisahan. Pemisahan itu kayak memisahkan uh, pemisahan yang dilakukan dengan cara ekstraksi, Bu. Iya, gimana? Coba jelasin yang banyak. Iya Bu, jadi gini, kan yang pertama itu bahan alam. Nah, bahan alam yang digunakan itu bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikrobiologi, atau bahan laut. Terus yang kedua itu pemisahan. Nah, proses ini melibatkan pemisahan komponen-komponen dari bahan alam menggunakan teknik seperti ekstraksi atau memisahkan senyawa dari bahan dasar dengan pelarut. Dan partisi memisahkan senyawa berdasarkan kelarutannya dalam dua fase yang tidak saling bercampur. Lalu yang ketiga itu ada isolasi. Nah, di isolasi itu setelah pemisahan, senyawa-senyawa yang diperoleh di isolasi lebih lanjut menggunakan teknik kromatografi seperti KLT atau kromatografi lapis tipis, yaitu untuk memisahkan campuran kimia. Yang kedua ada kromatografi kolom untuk pemisahan dan pemurnian senyawa. Lalu yang ketiga ada preparatif kromatografi, itu untuk memurnikan senyawa dalam jumlah yang besar, yang lebih besar. Lalu ada KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, dan KG atau kromatografi gas itu digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan senyawa dengan keakuratan tinggi. Lalu yang keempat itu ada isolat murni atau pure isolat. Itu adalah senyawa yang yang berhasil diisolasi dan dimurnikan, itu yang disebut isolat murni. Lalu yang terakhir ada penetapan struktur kimia. Nah, ini langkah terakhir dari penetapan struktur kimia itu dari isolat murni dengan menggunakan metode identifikasi atau elusidasi seperti UV atau ultraviolet spektroskopi, itu untuk mengetahui interaksi senyawa dengan sinar ultraviolet. Lalu ada IR atau infrared spektroskopi, itu untuk menganalisis ikatan kimia berdasarkan spektrum inframerah. Lalu yang selanjutnya ada NPR, nuclear magnetic resonance spektroskopi, itu untuk menentukan struktur dan dinamika molekul. Lalu yang terakhir itu MS atau mass spectrometry, itu untuk menentukan massa molekul dan fragmentasi senyawa. Nah, dari proses ini itu tujuannya untuk memperoleh dan memurnikan senyawa dari bahan alam, kemudian mengidentifikasi struktur kimianya menggunakan berbagai metode spektroskopi. Nah, gitu kan enak jadinya bacanya. Maksudnya mengerti gitu ya. Nah, nanti teman-teman tuh cari tuh si Elga tuh ya, cara menerjemahkan ini. Ini salah satu nanti di esai saya akan mengeluarkan bagian ini dan kalian harus menjelaskan bagaimana prosesnya ini. Nah, tadi kita lanjut ya. Kita matiin dulu ini. Stop sharing. Kita masuk sekarang KCKT KLT. Apa sih kromatografi gitu ya? Kromatografi itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa krom sama grafi. Kalau kita ngomongin krom, warna. Makanya di kromatografi itu banyak menghasilkan warna-warna. Kromatografi. Aduh, saya lagi mau ngecas dulu. Grafi itu gambar.
sama seperti yang nanti dilihat di dalam sinar lampu UV 254 sama 366 yang kalian lihat itu berupa gambar-gambar dari hasil totolan dari ekstrak. Nah, ini yang kemarin yang saya bilang, ini ditemukan oleh ISWET ya, 1906. Pasti kita semua belum lahir. Saya belum lahir, orang tua kita belum lahir. Artinya, orang zaman dulu tuh pinter-pinter gitu ya. 1906, dia sudah bisa menciptakan bentuk-bentuk dari kromatografi. Nah, di sini kemarin saya yang dari 12 itu kan salah satunya ada adsorben, menyerap di atas permukaan saja gitu ya, di mana ekstrak ataupun ekstrak daun dimasukkan ke dalam kolom kromatografi, kemudian dicampur dengan eluen sehingga menghasilkan suatu warna yang berbeda-beda. Nah, warna-warna inilah yang nanti seperti yang saya tugaskan, ada fenol, flavonoid, alkaloid gitu. Nanti kita bisa membedakan berdasarkan warna-warna dari hasil penotolannya. Sebenarnya kromatografi adalah proses pemisahan komponen kimia berdasarkan daya larut, daya adsorpsi, dan perubahan ke fase uap sehingga kecepatan komponen kimia berbeda. Banyak istilah-istilah tentang kromatografi yang kalian bisa ambil dari buku manapun. Tapi pada intinya adalah ada perbedaan, pemisahan komponen berdasarkan daya larut adsorpsi di antara dua fase. Ada dua fase. Mau fase polar non-polar, polar semipolar, ataupun kebalikannya ya. Disebut dengan kromatografi. Dan kecepatannya berbeda. Nah, ini kecepatan perbedaan tersebut nanti kita cek dalam sinar UV 254 dan 366. Kita cek gitu ya, bagaimana bentuk totolannya, hasil dari penotolan yang kita lakukan pada lempeng KLT, dan juga kalau misalnya kita lihat nih, RF-nya segini, warnanya segini di 366 dan 254. Kita juga ada namanya preaksi, bisa menggunakan reaksi warna, disemprotkan di dalam lempeng KLT ini. Bisa kita sesuai dengan literatur, misalnya bisa H2SO4, pekat, ataupun ada reaksi-reaksi yang misalnya kalau flavonoid pakai apa ya? Lupa saya, molibdat apa ya? Yang disemprotkan sehingga menimbulkan warna apa, nanti kita cek lagi dalam sinar UV-nya. Nah, ini pewarna-pewarna untuk KLT. Nanti setelah baca jurnal nih, baca jurnal, kalian bisa lihat, kalian bisa tahu pewarna-pewarna. Ada drag and drop untuk alkaloid gitu ya, kemudian anhidrin amin ataupun asam-asam amino, folin untuk senyawa fenol, chloroform untuk fitosterol, Ehrlich untuk senyawa furan, FSH3 flavonoid, dan iodin. Ini baru sebagian pewarna. Ada nanti kita kenal nih setelah baca jurnal, contoh misalnya, kalau identifikasi alkaloid tadi pertanyaan yang tadi kan screening fitokimia emang ada di metabolit sekunder. Ya memang hanya di metabolit sekunder screening. Tapi kan kita tidak melakukan pengecekan di metabolit primer. Ingat kata saya di awal, perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder, kita pemisahan senyawa bahan alam lebih ke metabolit sekunder. Karena kita ingin mendapatkan senyawa obat baru, bukan karbohidrat yang baru. Kalau di primer kan protein, karbohidrat, lemak yang dimiliki oleh tanaman. Kita nggak usah makan lemak dari tanaman, yang daging sapi juga enak gitu ya. Udah kita ngapain ngambil ngecek berapa kadar beras ataupun kadar karbohidrat di tanaman, nggak usah. Rojo lele juga enak, kita udah bisa makan. Jadi jangan terbalik-terbalik. Jangan sampai nanti lulus dari semester ini masih bingung membedakan primer dan sekunder. Jadi screening fitokimianya
dengan menggunakan metabolit sekunder. Kayak nanti pas di abis UAS, kalian denger deh tuh temennya presentasi. Oh, screening fitokimia misalnya gitu. Alkaloid dengan menggunakan reaksi Dragendorf, dengan reaksi Mayer menjadi endapan putih, dengan reaksi Lieberman-Bouchard gitu ya. Oh, ternyata fenolik ditambah dengan FeSL3 menjadi hijau keunguan atau hijau kebiruan. Jadi kayak gitu. Ternyata positif flavonoidnya, berarti tanaman tersebut mengandung flavonoid. Bentar. Nah, ini RF. RF itu adalah jarak yang ditempuh oleh spot. Spot itu bercak ataupun ekstrak kita dibagi dengan jarak yang ditempuh eluen. Ini harus hafal ya. Hafal di sini dari cara pengerjaannya. Contoh nih misalnya ada plat KLT. Plat KLT. Ini biasanya di bawah sama di atas kita gariskan dulu, karena nanti kan direndam ya. Kemudian panjang KLT-nya berapa, kemudian jarak dari nodanya. Contoh lihat yang RF yellow, yang warna kuning. 58 dibagi 8,5. Kemudian yang warna biru 3,1 dibagi 8,5. Ini nilainya namanya nilai RF. Kalau nilai HRF itu dikali 100. Tapi biasanya saya pakainya nilai RF. Sama aja. Kalau HRF berarti kalau misalnya Bu RF-nya 0,72. Tiba-tiba dia ngomong Bu HRF-nya 72, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kita makainya yang biasa 0,72. Nah ini sebenarnya soal nih ya. Soal. Jadi KLT itu memiliki bercak A, B, C. Nilai HRF-nya A 27, B 39, C 65. Coba saya tanya dulu ya, kalau nilai HRF-nya A 27, nilai HRF A 27. Berapa nilai RF-nya? Siapa ya? Iis. Coba Iis, kalau HRF-nya 27, berapa nilai RF-nya? Ada Iis? Nih RF itu ini. HRF adalah 100 kali RF. Kalau nilai HRF-nya 27, berarti nilai RF-nya berapa? Ayo Is, ada nggak Is? Ada Ibu. Dijawab, jangan diem aja. Berapa? Nilainya 2.700. Apaan sih 2.700? HRF-nya, coba HRF-nya 27. Tuh, HRF-nya 27. Ini rumus yang merah tuh. HRF-nya nilainya 27. Berapa RF-nya? Itu rumusnya udah ada. 0,27 ya, Bu? Nah gitu, 0,27, maksud 2.700. Jadi gitu ya, jadi nilai RF biasanya yang diminta. Ini pun sama, ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus belajar. Berapa jarak titik pusat senyawa ABC, penotolan berapa jarak bercak, gambarkan bercak A dan B. Nah, ini enak nih nanti di kelas ya, kita coba beginian nih. Di kelas kita coba soal ini. Kalian pelajari dulu aja. Nah, selanjutnya klasifikasi kromatografi berdasarkan fasanya. Tadi kan kromatografi adalah krom, warna, grafi kan gambar. Kromatografi adalah suatu pemisahan berdasarkan dua fase kan. Nah, kita sekarang fasenya, berdasarkan fasenya apa aja. Kromatografi terdiri dari, ini cara bacanya jangan terbalik ya. Cara bacanya jangan salah. Yang di atas itu fase diam, makanya tulisan fase diam. Yang di bawah itu fase gerak. Kalau fase padat, fase diamnya padat, fase
geraknya gas, itu namanya GC, kromatografi gas. GC, gas kromatografi. Kalau misalnya fase diamnya padat, fase geraknya cair, itu namanya KLT. KLT plat dan KLT kolom. Kalau dia kromatografi fase diamnya itu penukar ion dan fase geraknya cair, disebut dengan kromatografi penukar ion, anion, dan kation. Gitu. Kalau misalnya kromatografinya fase diamnya gel, fase geraknya cair, ini namanya kromatografi eksklusi. Ini CRC ini kalau nggak salah saya belum pernah pakai yang kromatografi eksklusi, anggap aja eksklusi. Nah, di bawahnya itu ada kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT itu terdiri dari menggunakan kolom, di KCKT ada kolom, di dalamnya ada anion, ada kation, ada CRC. Jadi lengkap kalau KCKT. Di dalam mesinnya itu sudah ada ini semua. Jadi kalau misalnya ditanya, kromatografi penukar ion, fase geraknya adalah fase geraknya cair, fase diamnya penukar ion. Kromatografi kolom, berarti fase diamnya padat, fase geraknya cair. Kromatografi gas, fase diamnya padat, fase geraknya gas. Ini cara bacanya seperti itu di slide ini. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. KLT ini adalah suatu jenis kromatografi. Coba saya baca, coba minta tolong bacakan biar kagak ngantuk. Nia, mana Nia? Hadir, Bu. Iya, Nia. Kromatografi lapis tipis, KLT, thin layer kromatografi. KLT adalah salah satu jenis kromatografi yang teknik pemisahannya berdasarkan adsorpsi oleh lempeng yang dilapisi dengan zat tertentu, ada silika, alumina, dan lain-lain. Tujuan analisis KLT adalah yang pertama analisa pendahuluan profil senyawa kimia, dua untuk mencari atau menentukan sistem pelarut yang sesuai untuk Kromatografi kolom, KLT, preparatif KCKT. 3. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom. 4. Memonitor hasil reaksi kimia pada sintesis. Yang kelima, identifikasi senyawa kimia yang diinginkan. Di Tangerang hujan nggak sekarang? Belum, Bu. Hujan gede. Ya, jadi fungsi tujuan dari analisis KLT itu ya. Kalau ditanya, emang ngapain sih KLT-KLT-an gitu ya? Ya, sebagai kita mau tahu pendahuluan. Makanya sebenarnya sebelum kita melakukan macam-macam gitu ya, vaksinasi lah, itu harusnya di KLT dulu. Nanti di KLT kita bisa tahu nih, profil senyawa kimianya ada atau tidak gitu ya. Kemudian menentukan sistem pelarut yang sesuai. Di KLT inilah yang paling mencoba-coba paling banyak harusnya di KLT. Apakah pelarutnya menggunakan etanol banding heksan banding etil asetat, ataupun ataupun kloroform banding kloroformnya aja dicoba. Nah, ini yang fase menentukan sebelum kita melakukan kromatografi kolom ataupun HPLC. Jadi kita gunakan dulu lempeng KLT. Yang ketiga, analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom. Jadi semua apapun yang dihasilkan dalam bentuk eluat ya, dalam bentuk eluat, beda sama eluen. Kalau eluin pelarut, kalau eluat adalah hasil dari proses tersebut. Itu bisa kita lakukan kromatografi. Kemudian identifikasi senyawa kimia yang diinginkan. Bisa dengan KLT. Masalahnya, kalian tuh kan belum praktek, nggak masalah. Bu, saya belum praktek, ya nggak masalah, belum praktek. Justru prakteknya nanti semester depan. Prakteknya udah praktek belum hari ini? Kayaknya belum ya. Pemisahan belum praktek kan di semester sekarang kan? Belum, Ibu. Nah, nggak apa-apa. Prakteknya memang di semester depan.
Jadi teorinya dulu semester ini, praktek semester depan. Bu, kan saya susah ngebayangin yang gimana bentuk KLT. Nggak usah ngebayangin, itu di internet juga udah banyak gambar-gambar KLT, kolom gitu ya. Kalian bisa lihat sebenarnya. Nah, itulah proses belajar memang begitu. Mahasiswa tuh harus begitu, teorinya dulu dikasih, nanti pada saat praktek udah bisa. Makanya nanti kalau praktikum dosennya nggak bisa, kok nggak bisa nih, gini kan. Teorinya udah mateng apa belum gitu, pasti ditanya kayak gitu. Nah, tugas saya sekarang kan yang namanya teori ini mematangkan teman-teman tuh seperti apa. Oh iya, ini kan saya nggak tahu nih siklus sekarang ya, saya mungkin sampai tanggal 25 ini agak kacau, pernah saya bilang kan kegiatan online offline ini agak kacau sampai tanggal 25 November. Ya nggak apa-apa, 25 November udah dikit lagi ya, karena kan besok tanggal 4 itu kan udah mulai ujian UTS. Semoga setelah tanggal 25 kita bisa pakai jam offline-nya gitu ya. Jam offline-nya di kelas. Nah, selanjutnya ini KLT ya, tujuan dari analisis menggunakan KLT. KLT preparatif. Ada lagi namanya KLT, banyak pokoknya nama KLT. Kromatografi lapis tipis ini pakai lempeng KLT. Kalau KLT preparatif ada lagi bentuknya, lempengnya itu agak lebih besar dibanding yang tadi. KLT analitik namanya lah, analitik sama preparatif. Di sini jenis kromatografi yang teknik pemisahannya berdasarkan analisis semi kuantitatif. Ingat, semi kuantitatif. Kalau semi kuantitatif artinya dia bisa menghitung kadar gitu. Kalau kualitatif dia hanya identifikasi secara kualitatif aja. Oh, warnanya merah, oh warnanya kuning, warnanya hijau. Itu kan secara yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau semi kuantitatif, oh kadarnya yang warna merah 70% kayak gitu. Nah, teknik pemisahannya sama dengan KLT. Nah, preparatif ini dilakukan dengan beberapa syarat, mempunyai serapan pada sinar UV, karena nanti dia pakai sinar UV ya. Kemudian lempeng KLT-nya lebih tebal. Dia lebih tebal dari KLT analitis. Yang ketiga, jarak spotnya berbeda jauh. Yang keempat, pelarutan hasil kerokan. Jadi bisa dikerok bahasanya gitu. Apa Bu yang dikerok? Lempeng KLT-nya. Makanya bentuknya agak tebal. 0,5 sampai 2 mm itu kan tebal ya. Di atas, mungkin kayak kita tuh kertas apa yang tebal, kertas foto aja lebih tebal lagi gitu. Gunanya karena dia ada dikerok, nanti kerokannya itu yang kita analisis untuk menguji kadar. Nah, selanjutnya adalah kromatografi lapis tipis sentrifugal. Kalau sentrifugal ini di Esa Unggul tidak ada. Yang ada KLT aja sama kolom. Nah, ini masih konvensional, masih zaman-zaman dulu, KLT preparatif konvensional yang mempunyai kelemahan seperti berbahaya untuk zat yang beracun, jangka waktunya lama, dan zat penyerapnya dari pencemar dari penyerapnya. Kromatografi sentrifugasi, kemudian kromatografi klasik dengan cairan fase gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifuge. Makanya nanti ada dia bergerak, muter. Kalau yang konvensional itu jarang kita pakai sekarang ya. Yang paling banyak kita gunakan biasanya KLT dan kolom. Nah, selanjutnya kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini memang bentuknya kertas, tapi kertas khusus. Makanya ini ada codingnya ya. Fase diam kertas selulosa, ada kertas Waldman nomor 3, ini ada kode-kodenya untuk kromatografi kertas. Tapi jarang juga dipakai sekarang kromatografi kertas karena melebar. Melebar tuh pada saat ditotolkan, ekstraknya itu mudah melebar namanya. Satu bahasa Tangerang apa bahasa Jakarta ya, melebar kemana-mana. Ya, jadi selain tadi KLT, kromatografi analitik tadi ya KLT, kromatografi preparatif, kromatografi sentrifugal, kromatografi kertas. Nah, ini bentuk, selanjutnya kromatografi 2 dimensi. Kalau kromatografi 2 dimensi sebenarnya sama, bisa menggunakan
lempeng-lempeng yang lain, tapi hanya saja diputar. 2 dimensi kan diputar kan. Analisis kromatografi yang eluasinya dilakukan 2 kali dengan arah yang berbeda diputar 90 derajat. Analisis ini digunakan untuk melihat kemurnian suatu zat menggunakan 2 sistem eluen yang berbeda. Jadi pada saat kita menotolkan, ini bentuknya kayak gini nih. Gimana ya ini gambarnya? Jadi diputar pada saat satu sisi diputar ke sisi yang lain. Biar kita tahu apakah dia murni atau tidak. Kalau dia banyak tabrakan gitu ya, beberapa zat berarti tidak murni zat tersebut. Nah, ini contoh ilustrasi gambar ceritanya. Coba ya, kita main tebak-tebakan ya. Kalian bisa nggak cara mengilustrasikan gambar ini seperti apa? Ini saya nggak bisa gedein lagi lah, biar saja. Coba ilustrasikan gambar ini seperti, jelaskan gitu ya. Bentar dulu. Naila, coba Naila. Naila ada? Naila, ada Naila? Ada, Ibu. Boleh Naila jelasin. Jadi yang pertama itu kita mengambil bahan-bahan alamnya dulu. Selanjutnya kita buat menjadi serbuk. Selanjutnya dimaserasi. Terus kemudian menghasilkan ekstrak yang berpotensi. Terus di sini Ayo apa? Itu di situ kayaknya memakai kromatografi kertas ya, Bu? Ya apa ngomong aja. Ini kan gambar. Kamu ilustrasikan dulu. Mau kertas, mau KLT, nggak apa-apa. Iya. Ya, selanjutnya di kromatografi kolom dan udah, Bu, gitu, Bu. Oke, coba teman yang lain ya. Coba saya bawah, absen bawah. Rizky Maulana Putra. Nah, yang cowok nih. Belum dengar suara cowok. Gimana, Ki? Ya, Bu. Coba, menurut kamu gimana? Ayo, gambar ini menurut Rizky gimana? Ini saya gedein aja gambarnya. Oke. Menurut saya itu yang pertama itu survei tumbuhan obat Indonesia adalah langkah awal berupa survei untuk menentukan tanaman yang akan digunakan. Terus yang kedua itu ada serbuk. Setelah survei, tanaman dikeringkan dan dihaluskan menjadi serbuk untuk memudahkan proses ekstraksi. Yang ketiga itu maserasi. Salah satu metode ekstraksi yang disebutkan adalah maserasi, di mana serbuk direndam dalam pelarut untuk menarik senyawa aktif. Yang keempat ada ekstrak yang berpotensi hasil maserasi menghasilkan ekstrak yang mengandung senyawa yang diinginkan, lalu dilakukan evaluasi potensi ekstrak. Yang kelima itu ada fraksinasi. Pada tahap ini dilakukan pemisahan ekstrak dengan pelarut bertingkat untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas.
Selanjutnya itu ada kolom kromatografi. Ekstrak selanjutnya dimurnikan menggunakan kolom kromatografi untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni. Setelah pemurnian, hasil akhir dari proses ekstraksi ini adalah senyawa yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Oke, nah udah mulai enak nih Rizky nih. Ya, jadi benar saya lengkapi. Ini kita survei dulu, survei tanaman obat Indonesia gitu ya. Setelah berdasarkan empiris pastinya ya, kita nggak bisa coba-coba, buang-buang waktu. Kita harus tahu dulu orang empirisnya tuh biasanya orang pakai apa kalau untuk mengobati misalnya cacingan gitu. Dari situlah awal mulai kita melakukan riset. Selanjutnya kita melakukan proses namanya pembuatan simplisia. Ya, di simplisia itu kan ada proses pembersihan, sortasi, kemudian ada mengecil-ngecilkan ukuran partikel, dikeringkan dan lain-lain sehingga menjadi suatu serbuk. Selanjutnya, habis dari serbuk ekstraksi ini dilakukan apa? Maserasi. Terus ada orang mikir, bukan? Pemurnian gimana gitu, cara memurnikannya bagaimana, cerita gitu dari ekstraksi. Oh, kemudian dilakukan proses evaporasi, bisa menggunakan selanjutnya water bath, akhirnya dia dapatkanlah crude extract. Nah, crude extract inilah sebenarnya zat-zat yang berpotensi itu ada di sini semua nih, di crude extract ini. Tapi kan kita nggak tahu isinya apa ya. Apakah isinya bahasanya berkhasiat, atau isinya tidak berkhasiat, atau isinya ada flavonoidnya, ada alkaloidnya, ada saponinnya, atau ada apanya di dalam ekstrak ini kan. Makanya kita perlu uji dengan menggunakan beberapa metode kromatografi. Makanya pelajaran kita di semester ini yang tadi saya ajarkan itu kan proses, ada yang tadi tugas tuh proses ekstraksi secara panas secara dingin, itu masih awalan bahasanya gitu, masih awalan. Pada saat kita sudah melakukan kromatografi, baru sudah proses isolasi, udah tingkatannya sudah lebih besar. Isolasinya dengan cara apa? Dengan cara fraksinasi. Nah, kan bingung kan? Isolasinya dengan cara apa? Dengan cara fraksinasi. Nah, ini yang kebanyakan kenapa banyak istilah-istilah dalam dunia bahan alam ini. Tapi sebenarnya nggak banyak istilahnya sih. Selagi kalian bisa membedakan mana isolasi, mana fraksinasi, dan juga mana proses destilasi dan lain-lain. Makin sering melakukan dan megang alat-alat, biasanya makin tahu, oh ini maksudnya begini gitu ya. Nah, setelah dapat ekstrak, barulah kita proses di awal tuh bagusnya melakukan KLT. Tadi KLT salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu eluen yang tepat tuh apa ya, pelarut yang tepat tuh apa. Ada beberapa eluen, Bu, kita menentukan eluen yang bagus tuh apa? Pernah saya bilang, pertama kita lihat jurnal dulu, jurnal sebelumnya itu pakai apa eluennya. Oh, jurnal kemarin tuh pakai N-heksa sama etil asetat 9:1. Ya kita coba apa yang orang lain coba. Ternyata misalnya hasilnya nggak bagus, Bu. Kok orang lain bagus, kita nggak bagus. Ya nggak apa-apa, jangan nangis juga gitu ya. Karena beda ekstrak, walaupun sampelnya sama, kadang karakteristiknya beda. Karakteristik orang yang ngerjainnya pun beda. Ada beberapa anak yang penelitian, yang praktek teknik pemurnian sama saya ini, mereka itu kadang notol di KLT-nya itu berbeda sama temennya yang lain. Jadi beda-beda hoki di tangan. Ada yang bisa kelihatan, ada yang nggak bisa kelihatan. Nah, setelah mendapatkan eluen yang bagus nih, Bu, tahu bagus ataupun tidak bagus itu gimana sih? Ini contoh gambarnya bagus ini. Artinya terpisah, tidak numpuk, tidak gemplok gitu ya. Oh, ternyata yang bagus itu campuran antara kloroform, metanol, dan air.
Misalnya 1:2:7 gitu ya. Baru kita lakukan kromatografi kolom. Nah, ini contoh melakukan kromatografi kolom. Nanti yang sebelah kanannya itu kayak ada tabung reaksi. Ini hasil dari kromatografi kolom. Jadi sudah berdasarkan tingkat polaritasnya. Udah enak begini nih. Udah nggak campur lagi flavonoid sama alkaloid, udah nggak campur lagi yang lain. Jadi sudah berdasarkan hasil dari kromatografi kolom. Nah, next slide, saya kecil lagi, nanti nggak bisa. Sekarang kita kromatografi kolom. Apa itu kromatografi kolom? Tadi kita sudah mempelajari banyak ya, KLT, KLT analitis, kromatografi kertas, kromatografi sentrifugal, kemudian kromatografi 2 dimensi, sekarang kromatografi kolom. Kalau namanya kolom, berarti dia ada kolom yang dilaluinya. Jadi merupakan metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar, di atas 1 gram. Banyak nih, masukin ke dalam kolom 1 gram, kan banyak. Kalau yang KLT yang sebelumnya itu kan nggak ada jatnya, mereka hanya totol-totol doang. Nggak ada yang ditimbang, berarti dalam bentuk sampel yang sedikit, tinggal ditotol. Nah, mekanismenya sama dengan KLT, kromatografi kertas, dan lain-lain. Fase diam dan fase geraknya berbeda ya. Ini ada silika, alumina, selulosa, selulosa, dan fase geraknya LUN. LUN-nya apa? Terserah. Kalau pada KLT di lempeng, silikanya ada di dalam lempengnya. Silika, alumina, maupun selulosanya itu ada di lempengnya. Makanya produksi yang melakukan KLT itu bagus gitu. Maksudnya gini, orang kepikiran gitu ya, kepikiran bikin lempeng KLT untuk memudahkan kita untuk belajar. Jadi luar biasa tuh orang zaman-zaman dulu tuh kreatifnya benar-benar luar biasa. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kolom? Kalau misalnya sampelnya 0,01, adsorbennya 0,2, diameternya 3,5, ini 30. Nah, ini contoh keselarasan sebenarnya, selarasan. Kan di dalam kolom itu nanti kita masukin beberapa ya, beberapa sampel, beberapa adsorben. Adsorbennya itu silika gel ataupun selulosa. Jadi kalau sampel kita 1 gram ya adsorbennya 30. Tergantung alat yang kita punya. Jangan sampai alatnya kecil tapi diisinya 30 gram. Ya luber, dia nggak bisa. Ini ada diameter dan ada tingginya. Jadi kalau tingginya 30, ya pakailah yang seperti ini. Jadi sudah hasil riset ya. Selanjutnya ini ada kromatografi contoh nih. Ini contoh sama kromatografi kolom. Misalnya 1 gram sampel, silikanya 30 sampai 50. Ini cara masukinnya. Pertama-tama kapas ataupun glass wool dimasukin, kemudian ada pasir, sisen gitu ya. Kemudian ada pelarut yang digunakan, kemudian silika gel yang telah dihomogenkan dengan pelarut sambil diketuk pelan-pelan. Diketuk pelan-pelan biar dia mampat. Itu cara melakukan kromatografi kolom. Oke, masih banyak lagi slide-nya. Nanti saya absen dulu. Next saya lanjutkan, saya absen dulu, biar karena udah asar ya. Jadi besok yang tugas, besok kita dipisah ya, CR sama CR1 sama CR2 dipisah. Semoga waktunya bisa, karena presentasi tapi cobalah lihat dulu nanti. Itu presentasinya afirmasi tugas, afirmasi dari pelajaran saya sebelumnya. Sekarang pertemuan ke-6, Melia Yuana ada? Bu.
Siti Fatia, Hadir Ibu. Muhammad Gufron, Hadir, Bu. Siva, Jovita, Siva ada Hadir nggak? Ibu. Jovita, Jovita hadir Ibu. tadi Siva mana? Oh, Siva nggak ada. Putri Agustin, Hadir Ibu. Ahmad Govartino, Hadir, Bu. Nia, Hadir Bu. Rahma, Ibu maaf, Siva hadir. oh Siva ada. Kemudian tadi Rahma ada, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. Ryan, Hadir Bu, hadir. Wahyuni, Hadir Ibu. Zakiyatun, Hadir, Ibu. Miftahul Hasanah, Hadir, Ibu. Septiana, Hadir Bu. Febrianti, Hadir Bu. Asyifa, Laila, Hadir Bu. Hadir Bu. Rizky ada, Hadir, Bu. Solehat, Hadir Bu. Siti Monalisa, Hadir Ibu. Larasati, Hadir, Ibu. Elga, Hadir Ibu. Ajeng Ayu, Hadir Ibu. Zahra, Hadir Ibu. Emiliana, Hadir Ibu. Safwan mana? Safwan Ardana nggak ada. Suci, Hadir Bu. Cynthia, Hadir Ibu. Naila, Hadir Ibu. Nazwa, Hadir Bu. Nesha, Hadir Bu. Amanda, Hadir Ibu. Nazwa, Hadir, Ibu. Zahra, Hadir, Bu. Alia, Ada Ibu. Yurista kelewat Ibu. Ntar dulu ke atas lagi ntar. Marsha, Hadir Ibu. Eva, Hadir, Bu. Zaskia, Hadir Bu. Agar, Hadir, Bu. Tiara Amel, Hadir Bu. Bu, maaf, Bu. Lagi di jalan, Bu, sekarang, Bu. Nabila Aryani, Hadir Ibu. Dinda Pramestia, Hadir Ibu. namanya cakep juga nih, Dinda Pramestia Istiqfarezia. Bentar, tadi siapa? Bentar dulu. Yang Alfa tadi Putri Nur ada? Hadir Ibu. Kemudian Naili, Hadir Ibu. Yurisda. Hadir Ibu. Oke, Safwan, Bu. Hadir, Bu, saya. tadi bukannya udah ya? Iya, hadir. Kamu orang Betawi ya? Iya, Bu. Medok. Yang udah hadir. Kemudian yang kelas CR2. Makanya orang Betawi harus pintar, Sofwan. Kan orang Betawi jarang sekolah kan? Saya juga orang Betawi masalahnya. Enggak sih, saya bukan orang Betawi. Selanjutnya Adriana, Hadir, Ibu. Novena, Hadir Ibu. Devi, Hadir Ibu. Iksan, Saya, Bu. Erlangga, Saya, Bu. Fatar. Saya, Bu. Oh, ini cowok-cowok tiga-tiga semuanya. Kayak Hadir Ibu. cewek. Nazwa, Hadir, Ibu. Nabila Putri, Ibu. Amel, Hadir Ibu. Wiria, Hadir Bu. Nurhayati ada? Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Belinda, Hadir Bu. Adillah, Hadir Bu. Aldeana, Hadir, Bu. Nadra, Hadir Ibu. Tiwi, Saya, Bu. Devia, Hadir Ibu. Fariza, Hadir Bu. Rambe Rahma,
Hadir, Bu. Cynthia. Hadir Ibu. Nadila Fitri. Hadir Ibu. Nabila Az-Zahra. Hadir Ibu. Wulansari. Ada Wulan? Safa Audi. Hadir, Bu. Mia. Hadir Ibu. Hilda. Hadir, Bu. Laila. Hadir, Bu. Farda. Hadir, Bu. Erlina. Hadir Bu. Suhaili. Hadir Bu. Rina. Hadir Bu. Rupi. Hadir, Bu. Siti Lutfia. Hadir, Bu. Nindi. Hadir, Bu. Rafif. Hadir, Bu. Reka. Hadir, Ibu. Ini bayangin kalau kita lagi udah selesai baru mau masuk, biarin aja dah. Vivi Musfiro. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Winza. Hadir Ibu. Keisha. Keisha nggak ada. Kemudian Saskia. Hadir, Ibu. Aisyah. Hadir, Ibu. Gabrina. Saya, Bu. Jadi yang Keisha yang nggak ada ya. Ibu Nadia hadir. Nadia Nawangsari ada. Kemudian Keisha. Oke, cuma Keisha dong. Ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Nanti saya